arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan membahas tentang kajian kitab Ad-Durrun Nafis. Sudah sampai pada pembahasan akhir, yaitu tentang praktek syuhud. Syuhud ini merupakan solusi praktek dalam memahami, mengamalkan ajaran hakikat. Jadi syuhud ini sebagai solusi yang bisa diterima karena terhindar dari ilhad, yaitu mencampur aduk antara hamba dengan Tuhan. Untuk mencapai pada pemahaman syuhud yang presisi ini tidak mudah. Untuk sampai pada pemahaman yang tahqiq pada praktek syuhud ini tidak mudah. Sekalipun orang dengarnya syuhud gampang. Sebab orang-orang yang belajar ilmu hakikat seringkali menimbulkan masalah ketika di level pemahaman dan praktek. Contoh, kalau pemahaman soal hakikat itu sudah ilhad, ilhad itu mencampur aduk antara hamba dan Tuhan. Ini pasti akan bertentangan dengan akidah Asy'ariyah. Ketika bertentangan dengan akidah Asy'ariyah, pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Contohnya seperti dalam manuskrip yang saya baca terkait perdebatan soal ajaran hakikat yang terjadi pada zaman Syekh Nuruddin Ar-Niri saat menjadi mufti di Aceh. Setelah saya baca manuskrip ini, akar masalahnya yaitu ketika terjadi pemahaman setelah meninggalnya Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, pemahaman pada pasca wafatnya beliau itu terjadi panteistik, yaitu yang disebut ilhad. Muncul pemahaman yang didzohirkan, yaitu innallaha nafsuna wa wujuduna. Sesungguhnya Allah itu diriku dan wujudku. Pemahaman hakikat yang demikian ini problem. Ada lain pemahaman Allah huwal alam, al alamu huwa Allah. Ini juga problem. Perdebatan pada zaman Syekh Nuruddin Ar-Niri ini dipicu karena ada orang memahami hakikat, yaitu Allahu nafsuna wa wujuduna. Jadi Allah itu diriku dan wujudku. Ini yang
ditentang oleh ulama-ulama ya pada zaman itu. Sehingga akhirnya keluarlah fatwa sesat terhadap pemahaman itu. Karena apa? Karena sudah mencampur aduk antara hamba dan Tuhan. Bagaimana Allahu nafsuna, Allah kok diriku? Berarti Allah menjadi hamba. Wa wujuduna, dan wujudku. Nah, ini yang disebut ilhad, panteistik. Mencampur aduk antara hamba dengan Tuhan. Gitu. Kemudian solusinya ya, dari pemahaman yang demikian dikembalikan kepada prinsip Asy'ariyah, yaitu dengan tetap memilah antara tanzih Allah, yaitu kemahasucian Allah, ya, dipilah dengan tasbih. Tasbih itu makhluk. Makhluk ya makhluk, hamba ya hamba, abdun ya abdun gitu. Rabbun ya rabbun gitu. Ulama yang berhasil mengembalikan ajaran hakikat pada prinsip Asy'ariyah yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili gitu. Jadi ajaran hakikatnya benar gitu. Tapi kalau pemahamannya salah, itu menimbulkan masalah juga, kontroversi juga gitu. Maka akhirnya dikembalikan kepada prinsip akidah Asy'ariyah. Secara prinsip lahir ya harus dipisah antara hamba dan Tuhan. Hamba ya hamba, Rabbun ya Rabbun. Ya, tidak boleh dicampur tadi seperti pemahaman Allahu nafsuna wa wujuduna tadi. Itu. Dalam hal ini Syekh Abdul Rauf dalam kitabnya Tanbih Al-Masyi ya, itu menegaskan prinsip Asy'ariyah yang memilah tasbih dan tanzih. Al-abdu abdun wa intaroko gitu. Hamba ya tetap hamba sekalipun dia taroki. Ya, apa itu taroki? Taroki itu kesadaran kehambaan sirna. Itu taroki. Ya, bergelora pada samudra ahadiyatullah. Nah, ini menurut Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Al-abdu ya abdun, hamba ya hamba, sekalipun dalam perjalanan sebagai seorang salik merasakan sirnanya, rasa kehambaannya, kemudian melebur dalam keesaan ilahiyah. Itu. Ini prinsip tegas dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Begitu juga warabbu rabbun. Tuhan ya tetap Tuhan. Wa in tanazzala, sekalipun Allah menciptakan alam semesta seisinya ya sebagai tajalli atau madharnya. Itu. Jadi ar-rabbu ya tetap rabbun, Tuhan ya tetap Tuhan. Ya sekalipun Allah itu tanazul atau madhar atau tajalli ya. Karena itu madhar atau tanazul ya dalam wujud yang nyata di alam semesta ya itu dipandang dengan syuhud. Ini solusinya di sini. Jadi prinsipnya tetap akidah Asy'ariyah ya memilah
antara kemahasucian Allah dan tasbih yaitu kehambaan. Hamba ini sebagai madhar. Madhar itu penampakan atau tajalli. Lah, dalam melihat madhar itu dengan syuhud. Apa itu syuhud? Nah, di sini baru diurai oleh Syekh Nafis Al-Banjari dengan mengutip kalimatnya Syekh Al-Jili. Ya, Syekh Al-Jili itu nama lengkapnya Syekh Abdul Karim Al-Jili yang mengarang kitab Al-Insan Al-Kamil. Syekh Al-Jili menjelaskan bahwa pandangan syuhud, nah ini harus diperhatikan betul supaya letak posisi syuhud di mana itu benar-benar bisa dipahami secara utuh. Syuhud yaitu memperlihatkan Allah Ta'ala akan dikau pada yang dilihat, itu akan zahirnya. Jadi Allah memberikan anugerah kepada kita, yaitu berupa pemahaman ilmu hakikat, ya, mulai dari paham soal tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, tauhid dzat, ya. Kemudian paham, terus bisa melihat apa yang dilihat, yaitu wujud yang ada di sekelilingnya, ya, itu sebagai zahir tajallinya. Jadi wujud yang zahir yang dilihat di sekelilingnya itu sebagai wujud zahir tajallinya, yaitu wujud kenyataannya. Bermula nador inilah mula-mula hakikat yang tiada di dalamnya itu samar. Itu. Jadi praktek syuhud inilah yang relatif aman, selamat dari pemahaman ittihad dan hulul, selamat dari pemahaman yaitu ilhad, mencampur aduk. Karena mata lahiriah memandang kepada objek, lah objek yang dipandang itu sebagai madhar atau tajalli wujudul haq. Lah, ketika memandang madhar wujudul haq, langsung terkoneksi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh syuhud itu begini, ya. Kita melihat pohon. Nah, kemudian secara teori ilmu, ya, ilmu hakikat kita sudah paham. Contoh hakikat pohon jambu itu dulunya dari jambu, dari biji jambu. Gitu. Setelah ya berjalannya waktu, biji jambu berubah menjadi pohon yang sekarang sudah besar dan rindang. Lah, pemahaman syuhud, praktek syuhud yaitu memandang pohon jambu yang sekarang besar ini kepada hakikatnya. Oh, dulunya pohon jambu itu dari biji, gitu. Tapi bukan berarti pohon jambu itu biji, gitu. Jadi maksudnya pohon jambu yang kita lihat itu dipahami, dipandang, oh iya,
hakikatnya dulu itu berawal dari biji jambu yang kecil. Itu. Nah, kemudian dipandang, oh hakikatnya dari biji jambu. Nah, kemudian pemahamannya bukan berarti pohon jambu itu biji, gitu. Ini yang salah. Jangan sampai muncul pemahaman pohon jambu itu biji. Ya, pohon jambu itu biji itu salah. Pohon jambu ya dia ya sebagai wujud madhar tajalli yang dohir yang asal usulnya dari biji. Itu. Nah, begitu juga alam semesta, termasuk melihat manusia. Ya, manusia kalau dilihat dipandang secara hakikat, ya asal usulnya, ya akhirnya mampu memandang mengembalikan kepada Allah. Manusia ini sebagai wujud madhar tajallinya. Dia tetap hamba, tapi eksistensi dia sebagai tajalli wujudul hak. Dia bukan Allah. Itu. Ya, jadi dia tetap hamba, dia bukan Allah, tapi wujudnya madhar tajalli al-haq. Lah itu dipandang, dinikmati, dirasakan bizauki dengan rasa. Jadi praktek hakikat itu enggak heboh. Ya, enggak heboh. Jadi setelah ilmunya paham, teorinya paham, kemudian dinikmati, dirasakan. Itu. Jadi ya untuk memahami sampai seperti ini enggak gampang. Banyak orang yang bulet, enggak karuan, ya. Dianggap seolah-olah ini ilmu gampang. Itu banyak yang akhirnya tersesat dalam pemahaman. Wah, itu gampang gitu. Padahal ya pemahaman secara utuh, ya mulai dari memandang dari teori tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhid dzat sampai pada suhud, ini enggak gampang. Tapi kalau rezeki, ya rezeki bagi seorang salik, ya diberikan anugerah pemahaman, bagi Allah itu sangat mungkin. Tapi bagi yang tidak diberikan rezeki, ya kuping bisa mendengar, tapi hati ngantuk. Gitu. Hati nggak bisa menerima, hati nggak bisa memahami. Gitu. Telinga mendengarkan, tapi nggak bisa merembes ke dalam hati, karena hatinya masih ngantuk, masih tidur. Bagaimana mungkin kalau hatinya tidur, ngantuk, terus ilmunya bisa netep masuk telinga kanan, kemudian diinternalisasi menjadi pemahaman sampai tadi presisi. Oh, suhud itu seperti ini. Itu. Jadi ya tergantung rezeki, ya. Jadi maka di dalam Al-Qur'an dijelaskan yu'til hikmata mayyasha. Allah memberikan al-hikmah. Al-hikmah itu yaitu rahasia ilmu ketuhanan diberikan kepada siapa? Man yasha, man orang, yasha yang digendaki oleh Allah. Itu. Kalau frekuensi batiniahnya itu terkoneksi, paham. Tapi kalau frekuensi batiniahnya tertutup, ya mendengar masuk telinga kanan lewat telinga kiri. Ya, ditanya bingung, apa itu suhud? Apa itu hulul? Apa itu ittihad? Bahayanya lagi, waktu ngaji tidur kemudian berani mengurai ilmu hakikat dengan sesuai persepsinya.
Padahal pada saat ngaji tidur. Nah ini yang akhirnya kemudian menjadi pemahaman yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh ulama muhaqqiqin ini. Jadi kalau kita on the track ya, bisa memahami ilmu hakikat itu sesuai dengan jalurnya, itu enak, nyaman, nggak menimbulkan kontroversi, karena para ulama muhaqqiqin ini sudah membuat teori keilmuan, landasannya prakteknya gitu. Kalau ada orang nggak paham bulet ya itu berarti ya memang nggak jatahnya, nggak rezekinya, karena frekuensi batinnya tidak nyambung, tidak terkoneksi. Jadi Syekh Al-Jili itu menjelaskan syuhud itu demikian. Nah, jadi menurut saya dengan perumpamaan pohon jambu dan biji jambu itu saya yakin jelas lah, antara proses kejadian manusia ya, diri kita dari asal usulnya sampai menjadi wujud ya, kemudian dipandang secara syuhud, yaitu mengembalikan semuanya kembali kepada Allah, tapi tetap memposisikan ya dia tetap hamba, tapi hakikatnya dia adalah madhar wujudul hak, karena keberadaan dia, wujudnya itu Allah yang mengadakan, Allah yang mewujudkan. Maka terhindar dari ilhad, mencampur aduk antara hamba dan Tuhan. Nah, pemahaman seperti ini ya dipegang oleh ulama-ulama muhaqqiqin di seluruh Nusantara, ya, mulai dari Syekh Abdul Rauf itu ya, di Sumatera itu ada Syekh Burhanuddin Ulakan, di Jawa ada Syekh Abdul Muhyi, pemahamannya sama, tetap memilah antara hamba dan Tuhan, tidak mencampur aduk. Ini yang penting. Maka kalau ada orang yang hidup pada zaman sekarang kemudian memiliki pemahaman yang beda ya, seperti tidak sesuai dengan pemahamannya Syekh Muhyi, tidak sesuai dengan pemahamannya Syekh Abdul Rauf Asingkili, berarti ini ada masalah dia. Bisa jadi pada saat ngaji ngantuk, atau pada saat ngaji ya masuk telinga kanan telinga kiri, enggak masuk ke dalam hatinya itu. Jadi ini penting sekali memahami tentang konsep syuhud itu. Kemudian selanjutnya ini bahwa syuhud itu, bahwasanya syuhud itu daripada tiada hulul. Nah, ini harus dipahami betul. Kalimatnya sederhana, tapi ini substansi. Karena banyak orang yang terpleset di sini, terjadi penyimpangan tuh di sini. Gitu. Saya ulang ya, bahwa syuhud itu daripada tiada hulul. Sekarang saya jelaskan apa itu hulul. Ya, hulul itu konsep ya yang dinisbatkan kepada Syekh Abu Yaid Al-Bustami, yang dinisbatkan kepada Al-Halaj, itu hulul. Kalau konsep yang dinisbatkan kepada Abu Yaid Al-Bustami namanya ittihad. Lah, konsep ini secara istilah problem. Sebab hulul itu maknanya Allah menjilma pada hamba. Itu berarti Allah menjilma pada hamba. Allah yang maha suci, Allah yang maha qadim menjilma pada hamba yang baru, yang hudus, yang dhaif. Nah, ini ditolak. Maka syuhud itu tiada hulul. Maka Syekh Muhyiddin Ibn Arabi juga menolak istilah hulul juga.
Itu karena hulul pemahamannya tadi menjelmanya Allah yang maha suci pada hamba yang baru. Ini tidak mungkin. Itu. Begitu juga ittihad. Ittihad itu menyatunya hamba kepada Allah. Hamba yang dhaif, hamba yang fakir, hamba yang menyatu pada Tuhan yang maha suci. Ini istilah ini juga ya dikritisi oleh para ulama muhaqqiqin, termasuk Ibnu Arabi itu juga menolak istilah ittihad dan hulul, termasuk Syekh Al-Jili. Syekh Al-Jili juga menolak istilah ittihad dan hulul, termasuk Syekh Nafis Al-Banjari. Karena kalau pemahamannya ada ittihad dan hulul, ini akhirnya dampaknya seperti orang memahami manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula ini hamba ya maring Gusti, Gusti yang masa hamba yang lemah menyatu pada zat yang suci. Itu. Jadi ini yang salah, yang tidak dibenarkan oleh para ulama muhaqqiqin. Maka kalau ada orang yang praktek, orang yang memahami ilmu hakikat itu dengan cara demikian, pasti problem, pasti akan terjadi benturan. Karena nantinya akhirnya, oh berarti semua Allah dong, gitu. Jadi tidak bisa memilah antara mana yang qadim, mana yang hudus, mana yang tanzih, mana yang tasbih. Itu. Jadi sekali lagi ini Syekh Nafis menjelaskan bahwa syuhud itu tiada hulul. Syuhud itu pandangan mata lahir melihat objek, mata batin memandang mengembalikan kepada Allah hakikat objek yang menjadi tajalli madharnya tanpa ada penyatuan. Bagaimana dianggap menyatu? Ya, misalnya pohon jambu yang sekarang gede ini dianggap menyatu dengan biji. Gimana cara menyatunya? Wong wujud pohon jambu ini asalnya dari biji. Ya ini perumpamaan saja untuk logika kita itu bisa paham. Tapi hakikatnya ya laisa kamitslihi syai'un, ya tidak seperti Allah tidak bisa tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi ini hanya mendekatkan paham logika kita supaya paham tentang teori ini gitu. Jadi ittihad hulul kalau kita contohkan pada pohon yaitu tadi bahwa pohon jambu yang di depan kita ini itu proses penyatuan biji pada pohon jambu. Ya bagaimana mungkin wong dia asalnya jadi dari biji kok bisa menyatu. Wah, ini kan logika ini terbantahkan. Ini kenapa para ulama muhaqqiqin menolak istilah ittihad dan hulul, karena analognya dengan pohon jambu ini pas gitu. Bagaimana mungkin biji bisa menyatu dengan pohon atau pohon menyatu dengan biji sementara asal usul pohon ini dari biji. Maka dalam pandangan syuhud ya, pandangan syuhud yaitu melihat pohon mangga yang sekarang berbuah ya, rindang, daun, ranting semua tumbuh subur, itu dipandang hakikatnya dari biji jambu. Nah, kalau mangga dari biji mangga hakikatnya. Begitu juga melihat wujud manusia, alam sekitarnya. Dia makhluk, dia ciptaan, tapi hakikatnya dia ya yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, pandangan syuhud itu hanya pandangan batiniah, iktikad, bukan diucapkan, bukan didhahirkan. Oh, itu tajalli wujudul haq. Ya sudah. Tidak boleh diucap, oh itu Allah, salah. Itu makhluk ketika didhahirkan. Hakikatnya
hakikatnya Allah yang mewujudkan, iya. Sama pohon jambu yang sekarang gede ini dulu atau hakikatnya dari biji. Tapi dia bukan biji gitu. Ya, dia adalah tajalli dari biji jambu gitu. Jadi menurut saya dengan contoh-contoh seperti ini kita bisa paham lah. Jadi yang tidak diperbolehkan itu mencampur aduk gitu. Mencampur aduk seperti tadi ada orang mabuk ilmu lihat pohon jambu, wah biji jambu kok gede banget ya gitu. Ya salah. Ketika sudah wujud pohon jambu yang gede, ya tetap bahasa syariatnya, bahasa komunikasinya ini pohon jambu. Kalau ini dianggap biji jambu, ini namanya orang mabuk. Ini yang disebut ilhad, mencampur aduk gitu. Begitu juga dalam pemahaman ketuhanan, kok ada orang memahami hakikat mencampur aduk antara hamba dan Tuhan, Tuhan dan hamba, tidak bisa memilah secara proporsional, yaitu terjebak pada pemahaman ittihad dan hulul. Ittihad dan hulul ini, ya tadi sudah saya jelaskan, tokoh-tokoh ulama hakikat menolak. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam Al-Futuhat menolak. Syekh Abdul Karim Al-Jili di dalam kitab Ihya Kali menolak. Syekh Nafis Al-Banjali, ya, yang sekarang kita baca juga menolak pemahaman yang hulul dan ittihad. Jadi suhud ini praktek yang presisi gitu. Yang ya tidak berbenturan dengan akidah Asy'ariyah. Hanya bedanya kalau orang awam yang berpegang pada akidah Asy'ariyah, ya bedanya ini supaya kita bisa memilah apa sih perbedaannya antara orang umum yang memahami akidah Asy'ariyah dengan orang ahli sufi, ahli muhakkikin yang juga berpegang pada Asy'ariyah. Bedanya begini, kalau orang umum ya tadi memilah Allah Maha Suci gitu. Terus selain Allah seperti alam semesta ini hamba. Gitu. Jadi Allah Maha Suci sedangkan alam semesta ini sebagai hamba. Gitu. Maka orang awam terhijab, tidak mampu melihat wujud hamba yang hakikatnya ini diadakan, diciptakan oleh Allah. Nah, disinilah letak perbedaannya. Orang yang belajar hakikat atau salik, ya, pedomannya tetap akidah Asy'ariyah, menjaga kemahasucian Allah, tanzih Allah dengan berpegang pada sifat salbiyah, ya, seperti Allah yang qadim, ya, yang qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, yamu binafsi, wahdaniyah. Ini sifat tanzihnya Allah. Sedangkan selain Allah hamba. Lah, ulama-ulama muhakkikin melihat wujud hamba ini kan enggak wujud sendiri, tapi diwujudkan oleh yang maha wujud, yaitu Allah. Maka ketika menjadi wujud, nah inilah disebut sebagai madhar, kenyataan atau tajalli, yaitu kenyataan juga al-haq. Maka ketika melihat objek, ya dipandang hakikatnya, oh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus diucapkan, oh berarti ini Allah, salah. Tetap ini ya hamba, ini ya seorang makhluk ciptaan. Itu. Nah, maka sejalan dengan prinsip Syekh Abdurrahman As-Singkili, yaitu al-abdu ya abdun, hamba ya tetap hamba, wa intaroko, sekalipun dia sedang mengalami proses spiritual, yaitu hilang kesadaran kehambaannya, tetap dia hamba. Wa robbu rabbun wa intanazzala. Itu ya. Jadi ini saya tekankan ya,
berkali-kali supaya pemahaman kita soal hakikat ini nggak keluar jalur. Kalau keluar sudah campur aduk itu pasti bermasalah, pasti akan menimbulkan benturan ya, terutama dengan ulama-ulama syariat ya, karena ulama syariat berpegangnya pada akidah Asy'ariyah. Lah, ulama hakikat juga sama, berpegang pada akidah Asy'ariyah, hanya disempurnakan ya dengan syuhud tadi, tanpa mencampur aduk. Itu hanya bedanya di situ. Nah, terus selanjutnya ya. Hei sekalian ikhwan, ya kita ini dianggap ikhwan ya, orang yaitu saudara seperjalanan ya menuju Allah. Kerjakan dan amalkan musyahadah ya, jadi kerjakan dan amalkan syuhud musyahadah. Kerjakan dan amalkan syuhud dan musyahadah. Syuhud itu proses ya yang basicnya mulai dari pemahaman teori ilmu. Syuhud, menurut penjelasan syuhud itu adalah mata lahiriah memandang objek, mata batiniah mengembalikan kepada Allah. Itu syuhud. Nah, ini perlu dilatih, perlu dicoba terus. Ya. Kemudian musyahadah. Musyahadah itu kalau kita sudah istiqomah syuhudnya, suatu ketika kita mendapatkan anugerah musyahadah. Musyahadah yaitu kemudahan memandang Allah dalam melihat atau menyaksikan wujud. Jadi kemudahan memandang Allah dalam melihat wujud, tapi pandangannya bersifat zuk, bersifat rasa, bersifat suhudi, tidak untuk diucapkan. Itu. Lah, kalau seorang salik bisa istiqomah mengamalkan syuhud dan musyahadah ini ya, pada tiap tempat dan zaman, dimanapun berada, di tempat atau waktu, di waktu kapanpun, tempat manapun, tetap memandang syuhud musyahadah ya, itu akan merasakan kenikmatan. Memandang laut ya, misalkan di perkotaan, melihat gerak-gerik manusia dipandang secara hakikat, kemudian melihat gunung dipandang secara syuhud musyahadah, ini akan ada kenikmatan spiritual. Itu. Kalau orang awam memandangnya sebatas pandangan lahiriah, tapi orang yang belajar hakikat pandangannya yaitu sudah pandangan syuhud musyahadah yang batinnya terkoneksi memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan jemu. Nah, ini jangan jemu. Ya, memang ini penyakitnya orang yang menuju Allah. Jadi menuju Allah itu ya bukannya enak itu ya. Pasti ada godaannya, ada tantangannya. Tantangannya apa? Ya jemu, bosen. Kok begini-begini aja? Enggak ada hal yang baru gitu. Padahal kalau tidak istiqomahin ya, pasti akan berbuah pada kenikmatan spiritual gitu. Tapi kalau jemu ya sudah, dia akan mundur menjadi orang awam lagi. Ya seperti manusia pada umumnya. Tanya syuhud nggak ngerti, musyahadah nggak ngerti. Ini apa? Ini makhluk. Tuhan di mana? Di atas. Kembali kepada makom awam lagi. Sementara ketika menjadi salik itu tauhidnya sudah diangkat. Pemahamannya, sudah bisa memandang hakikat wujud yang ada di alam semesta ini. Ya, supaya beroleh segera ganjaran dan persalinan karomah. Ini
Kalau seorang salik yang istiqomah dalam mengamalkan, mulai dari zikir ya, zikirnya istiqomah, kemudian riyadhah mujahadahnya istiqomah, muraqabahnya istiqomah, suhud musahadahnya istiqomah. Ini janji Syekh Muhyi ya, kalau bicara pahala ya dia pasti mendapatkan pahala. Selain pahala akan mendapatkan karomah. Karomah itu ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah itu amat segera menyampaikan kepadanya akan orang yang senantiasa mengerjakan musyahadah akan rahman-Nya. Jadi Allah itu tidak ingkar janji. Kalau Anda sungguh-sungguh dalam berproses menjadi seorang salik ya, disiplin dalam aturan-aturannya, tertib dalam pengamalannya, ini Allah nggak ingkar janji ya, pasti ganjaran itu pasti dikasih, keberkahan juga akan dikasih, diberikan oleh Allah. Termasuk di sini diberikan karomah ya. Karomah itu satu kemuliaan dari Allah. Bukan karena membaca sebuah mantra gitu ya. Jadi dibedakan. Kalau ada orang membaca mantra terus kual karomah, nah, itu sesungguhnya bukan karomah itu. Itu ilmu hikmah ya. Tapi karomahnya para wali itu nggak pakai mantra. Tapi karena kokohan akidahnya, prinsipnya, istiqomahnya, sehingga karomah itu sebagai hadiah dari Allah yang ditunjukkan ya, kepadanya atau orang yang melihatnya supaya tambah yakin, oh iya ternyata si A itu ya Allah menunjukkan karomahnya ya, berarti dengan kata lain ya walaupun dia enggak kelihatan alim pinter, ternyata termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karomah ini mutlak sebagai anugerah Allah, bukan karena sebuah ngapalin mantra gitu ya, gitu, doa atau mantra. Dan ya ini pasti akan diberikan oleh Allah sebagai ganjaran atau balasan. Jadi orang-orang yang istiqomah ya itu pasti berkah lahir batin kalau bahasa kita. Berkah lahir ya diberikan ketenangan hidup, ketenangan batin ya, berkah batiniahnya diberikan keistiqomahan mengamalkan. Walaupun ini termasuk model langka ya. Di zaman sekarang ya masih ada orang yang mau ngaji ilmu hakikat, mau zikir ya, kemudian dia terus berproses mengamalkan tanpa memperhatikan orang lain. Karena meyakini bahwa ini ilmu hak, ilmu benar, dan kalau istiqomah ya kita akan memperoleh anugerah sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada para kekasih-kekasihnya itu. Nah, takmilah. Takmilah ini sebagai kesempurnaan dari pembahasan dalam kitab Durrun Nafis ini. Lah, takmilah ini isinya yaitu akan menjelaskan 40 karomah bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah yang istiqomah tadi. Istiqomah zikir, istiqomah ngaji, istiqomah suhud, istiqomah musyahadah itu. Kalau sampai dia tahqiq ya, itu akan ditunjukkan oleh Allah dengan diberikan 40 karomah. 20 karomah saat masih hidup di dunia, 20 karomah saat nanti sudah
wafat atau di alam barzah. Lah 40 karomah ini akan kita bahas pada minggu yang akan datang.